Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah berkenan datang di rumah Aura ya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya, amin. Oke teman-teman, ini kegiatan saya di sore hari. Jadi kali ini saya sudah mandi gitu ya. Terus saya tuh mau cuci piring supaya nanti malam itu tidak ada piring kotor ya. Pokoknya sebelum tidur saya biasakan untuk membersihkan dapur dulu ya, walaupun tidak semuanya dibersihkan, yang penting tidak ada piring kotor teman-teman, karena kalau bangun tidur lihat piringnya berantakan kotor itu bawaannya udah capek duluan ya. Biasanya kalau cuci piring itu saya dibantu oleh anak saya ya, Dek Tita, tapi kali ini saya kerjain sendiri karena Dek Tita itu pulangnya sore banget teman-teman, jam 5 lebih ya, mendekati waktu maghrib. Kasihan mungkin dia kecapean gitu ya, makanya pas pulang langsung mandi istirahat gitu, terus makan malam kayak gitu ya, terus lanjut dia tuh belajar lagi. Alhamdulillah ya teman-teman, ini pekerjaannya udah selesai, udah cuci piring, terus dapurnya saya lap-lap aja ya supaya tidak becek. Oke, ritual saya selanjutnya sebelum tidur saya usahakan untuk selalu membersihkan kasur ya teman-teman. Jadi saya tuh kalau membersihkan kasur masih menggunakan sapu lidi aja, dikibas-kibasin gitu ya, bantalnya juga. Terus selimutnya juga dikebutin gitu ya. Nggak tahu kenapa bawaannya kalau mau tidur kasurnya itu harus rapih dulu. Terus harus dikibasin dulu, takutnya kan masih ada ngeres-ngeresnya gitu ya. Nah teman-teman, kalau orang tua zaman dulu itu selalu cerita gini, usahakan sebelum tidur itu kasurnya dikibasin dulu, takutnya nanti kita tuh mimpi buruk atau rep-repan. Teman-teman pernah ngalamin nggak namanya rep-repan? Jadi ketika kita tidur itu seperti tiba-tiba ada yang nindihin gitu ya, ada yang di atas kita sampai kita berdoa itu nggak bisa ngucapin gitu loh teman-teman. Nah itu kalau orang Jawa bilang namanya rep-repan. Ya itu sih waluhu alam ya teman-teman, kita juga nggak tahu. Yang jelas di dalam agama manapun pasti mengajarkan untuk menjaga kebersihan dan kerapihan ya. Makanya usahakan sebelum tidur itu kasurnya kita bersihin dulu. Nah seperti ini kan udah enak ya teman-teman, kita bisa tidur nyenyak ya, walaupun nanti kita tidur juga berantakan lagi. Nah kasurnya udah beres, kalian aja saya juga mau merapikan di bagian atas rak. Nah kalau kayak gini kan enak ya teman-teman, kamarnya udah bersih, udah rapi, dapurnya juga udah bersih, nggak ada cucian piring yang berantakan gitu ya. Nah sebelum tidur saya tuh harus dan wajib banget membersihkan kulit wajah saya ya. Pokoknya jangan sampai ada sisa make up, debu, lalu kita bawa tidur. Itu yang bikin pori-pori kita itu tersumbat dan bikin jerawatan. Nah setelah wajah kita bersih lalu gunakan toner. Teman-teman bisa gunakan toner merek apapun yang teman-teman punya. Kalau ada yang tanya, kenapa sih kok skincare-nya macam-macam? Jadi gini ya teman-teman, untuk merawat kulit wajah itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kali ini lagi banyak flek hitam ataupun noda hitam bekas jerawat, ya kita fokuskan aja untuk menghilangkannya gitu. Seperti sekarang ini saya kan lagi fokus untuk memudarkan flek hitam dan noda bekas jerawat ya teman-teman. Jadi saya gunakan Skintific Sim White 377 Dark Spot Serum yang mengandung Sim White 377 dengan tekstur ringan dan berat molekul rendah sehingga mampu menembus ke lapisan kulit dengan mudah dan efektif teman-teman, lalu dapat mencerahkan noda hitam pada kulit. Teman-teman bisa lihat ya, teksturnya tuh benar-benar ringan, moist, dan gampang banget diaplikasikan ke kulit wajah, pokoknya cepat meresap. Enak banget teman-teman dipakainya. Kandungannya aman banget ya teman-teman, ada Sim White 377 yang dapat menekan produksi melanin dan melawan radikal bebas, lalu membantu memudarkan noda hitam dalam 14 hari. Dilengkapi dengan niacinamide dan tranexamic acid untuk mengurangi noda hitam membandel, warna kulit yang tidak merata, kemerahan, dan juga mengunci kelembapan kulit. Kandungan yang stabil dan tidak bikin iritasi kulit menjadikan kulit kita lebih sehat, lembab, halus, tampak lebih cerah dan muda.
Nah ini before afternya setelah saya pakai serum selama 14 hari. Nah untuk kemasan atau packagingnya seperti ini nih teman-teman, ada pumpnya. Jadi kalau menurut saya sih lebih higienis ya. Sesuka itu saya menggunakan Skintific Sim White 377 Dark Spot Eraser Serum ini karena ini tuh bener-bener bagus teman-teman. Ini bisa memudarkan dark spot dan hiperpigmentasi dalam waktu 14 hari. Serum ini benar-benar bekerja dengan baik di kulit wajah saya dan saya pastikan akan bekerja dengan baik juga di kulit wajah teman-teman karena serum ini aman digunakan di semua jenis kulit meskipun kulit yang sangat sensitif. Teman-teman gak usah khawatir karena serum ini aman, sudah BPOM, no SLS, no alkohol, no paraben, no mineral oil, no artificial coloran, vegan friendly dan cruelty free. Teman-teman bisa dapatkan Skintific Sim White 377 Dark Spot Eraser Serum ini melalui link pembelian yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman, itu tadi ya ritual saya sebelum tidur. Jadi pokoknya sebelum tidur itu wajib banget kita bersihin dapur ya, cuci piring supaya tidak berantakan. Kemudian juga bersihin tempat tidur supaya enak tidurnya. Lalu skincarean juga supaya kulit kita tuh kelihatan lebih cerah, sehat, kenyal, dan tentunya awet muda ya. Nah ini keesokan harinya ya teman-teman. Jadi saya tuh mau masak. Masakan kali ini tuh menurut saya enak banget ya. Ini tuh bumbunya simple, bumbu tumisan aja, bawang merah, bawang putih yang diiris-iris, kemudian pakai cabai. Tapi saya iris cabenya itu tidak serong teman-teman, kali ini irisnya itu bulat-bulat seperti ini ya. Dipotongin seperti ini aja, pakai cabai hijau, cabai merah besar dan cabai rawit merah supaya rasanya lebih pedas. Karena masakan kali ini itu rasanya pedas, asem kayak gitu ya. Bumbu tumisan tapi kuahnya banyak gitu teman-teman. Jadi ininya tuh namanya asam-asam buncis daging. Nah untuk bumbunya itu saya tambahin lengkuas dan daun salam, kemudian tambahin juga pakai asam jawa. Tomatnya juga yang banyak supaya lebih enak, lebih sedap, lebih asam. Tapi asamnya tuh asam yang banyak vitaminnya ya karena dari buah tomat. Nah untuk bumbunya itu ditumis dulu ya teman-teman, bawang merah, bawang putih ditumis sampai wangi, sampai berubah warna kecoklatan ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya itu agak berisik karena di tempat saya itu lagi hujan deras banget. Sekarang setiap hari di tempat saya tuh hujan terus menerus ya, kadang pagi, kadang sore, kadang malam kayak gitu ya. Oke, setelah bawang merah bawang putihnya itu ditumis, kemudian masukkan lengkuas, daun salam, dan asam jawanya. Nah ini dagingnya ya teman-teman, kemarin itu sudah saya rebus sampai empuk. Saya pisahin ya antara daging dan kuah kaldunya. Nah untuk dagingnya itu saya iris-iris seperti ini ya teman-teman, iris tipis-tipis aja. Nah kalau sudah tinggal ditumis-tumis bareng bawang merah bawang putihnya. Lalu masukkan kuah kaldunya ya teman-teman. Jadi kemarin pas ngerebus daging itu, kuah kaldunya saya masukkan freezer, dagingnya juga. Nah karena kuah kaldunya itu masih jadi es, jadi saya tambahkan pakai air mineral biasa, kemudian tambahkan gula, garam, penyedap kaldu jamur. Udah tinggal diaduk-aduk aja. Koreksi rasa ya. Kalau saya sukanya tuh rasanya agak asam, terus gurih juga, dan pedas. Nah ini saya lagi cuci jagung, wortel, dan daun bawang. Jadi rencananya saya juga mau bikin bakwan jagung teman-teman. Nah kalau kuahnya udah mendidih tinggal dimasukkan buncisnya, masukkan tomat dan cabenya. Diaduk-aduk sebentar aja teman-teman supaya nanti warnanya itu masih kelihatan hijau, masih kelihatan merah dari cabai dan tomatnya ya. Pokoknya jangan sampai overcook supaya hasilnya itu kelihatan lebih cantik dan rasanya itu masih fresh, masih segar ya. Nah karena ini kurang manis jadi saya tambahkan kecap aja sedikit aja ya teman-teman supaya tidak pucat. Jadi ini menu kedua terfavorit saya setelah sayur asem ya teman-teman. Pasti teman-teman yang udah ngikutin saya paham banget kalau saya tuh doyan banget yang namanya sayur asem model apapun. Mau sayur asem Jawa, Sunda, sayur asem Betawi, pokoknya enak banget. Dan yang kedua masakan seperti ini, buncis asem-asem daging. Alhamdulillah sayurnya udah matang nih teman-teman. Sekarang saya mau proses bikin bakwan jagungnya. Jadi saya hanya menggunakan jagung satu buah aja, kemudian dipipil ya. Sebelumnya dicuci dulu sampai bersih ya teman-teman. Lalu saya potong-potong korek api wortelnya, karena bakwan jagungnya itu
tidak enak kalau tidak pakai wortel ya teman-teman, supaya warnanya juga cantik. Nah, kemudian saya juga tambahkan daun bawang diiris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Saya tidak menggunakan seledri karena tidak punya, seadanya aja ya. Dan gak ketinggalan saya juga tambahkan cabai merah yang diiris tipis-tipis ya. Kalau bawang jagung saya suka banget yang rasanya itu pedas, pedasnya itu dari cabai. Nah, untuk tepungnya itu campur-campur teman-teman, saya gunakan tepung terigu, gunakan tepung tapioka juga, lalu gunakan tepung beras juga. Untuk perbandingannya itu saya tidak nakar ya, hanya pakai feeling aja teman-teman. Nah, di sini saya tidak menggunakan bumbu ulek, saya hanya menggunakan bumbu kaldu aja. Garam, lada bubuk, lalu pakai Royco secukupnya ya teman-teman. Saya tidak pakai 1 saset karena nanti kebanyakan, takut keasinan ya teman-teman. Yang penting dibanyakin lada bubuknya teman-teman, supaya bakwannya itu enak. Nah, untuk teksturnya itu jangan terlalu encer ya, karena kalau sayuran itu lama-lama kan mencair, nanti kalau keenceran digoreng itu jadinya lembek ya teman-teman, nggak bagus dan nggak enak. Terus minyaknya jadi kelihatan kayak banyak banget gitu loh teman-teman. Nah, seperti ini, jadi hasilnya bagus, crispy di luar dan lembut di dalam. Nah, ini bawangnya udah mulai matang, enak banget teman-teman. Jadi hasilnya itu garing. Terus makanya pas pada saat panas-panas gitu ya. Cuman anak-anak belum pulang sekolah. Nanti paling-paling kalau anak-anak pas pulang, saya bikin adonan lagi nggak apa-apa. Alhamdulillah masakan kali ini seperti ini aja ya teman-teman, bakwan jagung asam-asam daging buncis. Ini udah enak banget menurut saya. Dan kali ini saya tidak pakai sambal ya, karena asam-asam buncis dagingnya itu udah pedes teman-teman. Dan udah gak sabar, saya juga udah lapar banget, kepengen buru-buru makan nasi anget pakai asam-asam buncis daging, terus bakwan jagungnya, dan gak lupa nanti saya juga makannya pakai kerupuk. Teman-teman masak apa nih hari ini? Pokoknya apapun yang kita masak, apapun yang kita makan, kita harus bersyukur ya. Karena Allah sudah memberikan nikmat rezeki makanan untuk kita ya. Oke teman-teman, saya makan dulu ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura, yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya, jangan bosan-bosan nonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.